Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Sutopo, NIM 21.04.51.6001, mata kuliah program komputer. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan menggunakan metode multiple linear regression dalam kasus prediksi untuk harga rumah. Simple linear regression dengan multiple linear regression itu adalah berbeda. Keduanya memiliki perbedaan dalam hal jumlah independent variable atau X. Pada multiple linear regression, jumlah independent variable atau X lebih dari satu. Tujuan dari kedua metode tersebut adalah sama, yaitu untuk memprediksi nilai dari Y. Secara matematis, persamaan dari multiple linear regression adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan B plus E plus M1 kali X1 plus M2 kali X2 plus bla 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 plus MN kali XN, di mana Y adalah dependent variable, sedangkan MN itu adalah koefisien dari persamaan, XN adalah independent variable, sedangkan B adalah intercept dan E adalah error. Penjelasan data. Dataset yang digunakan dalam program ini berupa list harga rumah yang ada di wilayah Delhi. Jadi sesuai dengan tugas UTS kali ini, beserta deskripsinya, dataset tersebut dikemas dalam format file CSV. Deskripsi rumah dalam dataset tersebut diantaranya jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, luas ruang tinggal, luas tanah, jumlah lantai, waterfront, view, kondisi, grade, luas seluruh bangunan, luas basement, tahun pembangunan, tahun renovasi, panjang tanah, lebar tanah. Penjelasan data namun yang digunakan dalam perhitungannya hanya 5 data dari seluruh komponen pada dataset, yaitu salah satunya adalah jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas ruangan, grade, dan tahun pembangunan. Kenapa demikian? Karena kelima data tersebut adalah pada umumnya orang yang sedang mencari rumah itu lebih mempertimbangkan komponen-komponen tersebut. Tujuan analisis data kali ini adalah mempermudah orang-orang dalam mencari tempat tinggal di daerah Delhi yang sesuai dengan keinginan dan kondisi perekonomiannya. Dengan adanya sistem ini, orang-orang yang ingin membeli rumah dapat mengetahui kisaran harga rumah yang diinginkan sehingga dapat menabung terlebih dahulu. Berikutnya, ini adalah screenshot hasil program. Jadi ini adalah screenshot dari hasil program yang sudah saya simulasikan di Kaggle. Jadi di sini yang pertama adalah membaca, memahami, memvisualisasikan data. Jadi kita import data dulu dari NumPy, dari Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Sklearn. Ini data-data atau plan library kita import terlebih dahulu. Kemudian import dataset. Di sini dataset yang berkaitan dengan harga yang tadi disampaikan di atas, yaitu data tersebut masih berbentuk CSV. Di sini adalah grafik bivariate analisis antara independent variable dengan dependent variable. Di sini grafiknya, grafik linear regressionnya. Terus kemudian mempersiapkan data untuk pemodelan, misalnya di sini encoding, converting binary, terus categorical parse to dummy parse, splitting into train and test, rescaling of variables, dummy variables, splitting into train and test, rescaling the features, model training, checking VIF, analisis sisa, prediksi dan evaluasi pada set test. Di sini analisa hasil secara keseluruhan memiliki model yang layak, tetapi kami juga mengakui bahwa kami dapat melakukan yang lebih baik. Harga 0,236x area plus 0,202x kamar mandi plus 0,11x lantai plus 0,05 kali jalan utama plus 0,04 kali kamar tamu plus 0,0876 kali pemanas air panas plus 0,068 AC plus 0,0629 parkir 0,0637 kali prevarea 0,0337 tanpa perabotan. Kita memiliki beberapa opsi,
Itu menambahkan fitur baru, misalnya kamar mandi, kamar tidur, area cerita, dan lain-lain, atau bangun model non linear. Demikian untuk penjelasan dari multiple linear regression, dan ini juga sudah saya simulasikan di Kaggle. Jadi di Kaggle juga sudah untuk multiple linear regression studi kasus perumahan. Di sini dari database yang sudah ada kita gunakan rumusan masalah dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang akan kita ikuti dalam latihan ini misalnya membaca, memahami, dan memvisualisasikan data, mempersiapkan data untuk pemodelan, model training, analisis sisa, prediksi, dan evaluasi pada set test. Ini juga seperti tadi ringkasannya pada PowerPoint tadi, pertama import library dan lain sebagainya. Di sini juga read the data dari CSV, muncul dari data input housing CSV ini muncul data berikut di bawah ini. Kemudian execute untuk housing shape ini 545 13. Terus di sini housing info yang terkait dengan rumah, misalnya price, area, bedroom, bathroom, kamar tidur, kamar mandi, kamar ruang tamu, basement, dan lain sebagainya. Di sini juga ada housing description-nya. Housing description-nya di sini misalnya harga sekian, area sekian, bedroomnya ini, terus bathroomnya, storage-nya, parkingnya seperti ini. Terus visualisasi numerical variable. Di sini grafiknya seperti tadi disampaikan, muncul grafik seperti ini. Untuk visualisasi categorical variable di sini misalnya terkait dengan X label ini main road, jadi jalan utama. Untuk Y labelnya adalah harga. Sini turun dengan komposisi X main road, misalnya Y-nya price dan data housing PLT subplot 232 dan seterusnya. Jadi membentuk seperti grafik di bawah ini berikut ini. Step 2 adalah mempersiapkan data untuk pemodelan. Di sini encoding, terus ada converting binary, categorical, terus splitting into train and test, rescaling of variables. Di sini terus di sini juga ada dummy variable. Di sini splitting into train and test, rescaling the filters. Terus kemudian untuk step yang ketiga adalah model training. Jadi di sini ada heat map. Di heat map ini PLT figure untuk fix size-nya 1610, SNS heat map, DF train core are not true, PLT show. Di sini extreme-nya head. Terus kemudian sampai ke step berikutnya, misalnya cek untuk cek VIF ya. Jadi di sini sudah melakukan cek VIF. Jadi kita punya high P value, high VIF. Jadi kita punya nilai yang tinggi untuk P dan VIF. Sini high low-nya P low, VIF remove this plus remove. Terus yang low P, high VIF-nya remove this after the ones above. Itu untuk low P value, low VIF. Terus ke bawah execute. Untuk step yang 5 adalah prediksi dan evaluasi pada set test. Jadi secara keseluruhan ini model yang layak, tapi kami juga mengakui kami dapat melakukan yang lebih baik ya. Jadi harga sama dengan 0,236 kali area plus 0,202 kali kamar mandi plus 0,11 kali lantai plus 0,05 kali jalan utama plus 0,04 kali kamar tamu plus 0,876 kali pemanas air panas plus 0,0682 kali AC plus 0,0629 kali parkir plus 0,637 kali privaria min 0,0337 kali tanpa perobotan. Kita memiliki
beberapa opsi di sini. Jadi beberapa opsi yaitu tambahkan fitur baru, misalnya kamar mandi, kamar tidur, area cerita dan lain-lain. Membangun model dengan non linear. Demikian penjelasan dari saya mengenai multiple linear regression dengan studi kasus prediksi harga rumah di wilayah Delhi, India. Jadi di sini sebagai tugas dari UTS untuk mata kuliah program komputer machine learning. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.